Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah Indonesia masih dalam proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat. Diketahui negeri Paman Sam ini menjanjikan pembebasan tarif impor untuk sejumlah komoditas, salah satunya nikel. Indonesia kini berada di pusat perhatian dunia berkat satu komoditas yang dalam beberapa tahun terakhir mengubah wajah perekonomian nasional, nikel. Sebuah logam yang dulu mungkin terdengar biasa saja, kini menjelma menjadi kunci utama peradaban modern. Yang mengejutkan, perubahan besar ini terjadi dalam waktu relatif singkat. Indonesia yang dulunya hanya dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah bernilai rendah, kini tampil sebagai pemain utama yang menggoyang peta industri global. Perjalanan ini bukan kebetulan, melainkan buah dari kebijakan berani, strategi jangka panjang, dan kemitraan internasional yang sangat terukur. Pada tahun 2014, nilai ekspor nikel Indonesia hanya berada di kisaran 7 triliun rupiah atau sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu terlihat kecil, nyaris tidak diperhitungkan dalam peta perdagangan tambang dunia. Namun 8 tahun kemudian, dunia dikejutkan dengan lonjakan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pada tahun 2022, nilai ekspor nikel Indonesia melesat hingga mencapai 33,8 miliar dolar atau setara lebih dari 510 triliun rupiah. Kenaikan hampir 30 kali lipat ini membuat banyak negara terdiam, bertanya-tanya, dan bahkan waspada. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Bagaimana sebuah negara yang dulu dianggap pinggiran dalam industri tambang dunia tiba-tiba berubah menjadi raksasa baru yang tidak bisa diabaikan? Rahasia besar dari perubahan itu terletak pada keberanian Indonesia dalam mengambil langkah yang tidak populer. Pemerintah menyadari bahwa menjual bahan mentah tidak akan pernah membawa bangsa ini menjadi kuat. Karena itu, sebuah kebijakan besar diberlakukan pada tahun 2020, yaitu larangan ekspor biji nikel mentah. Keputusan ini sempat menjadi kontroversi besar. Banyak negara yang selama ini menikmati kenyamanan membeli biji nikel murah dari Indonesia merasa terganggu. Bahkan Uni Eropa sampai melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena menganggap kebijakan Indonesia merugikan mesin industri mereka. Namun justru disinilah titik balik sejarah dimulai. Ketika pintu ekspor biji mentah ditutup, negara-negara yang bergantung pada nikel Indonesia, terutama Tiongkok, tidak punya pilihan selain mengubah strategi mereka. Tiongkok yang memiliki industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, membutuhkan nikel dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak bisa menghentikan produksi dan tidak bisa mencari pengganti dalam waktu singkat, karena cadangan nikel terbesar dunia berada di Indonesia. Maka yang terjadi adalah investasi besar-besaran. Smelter-smelter mulai dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Dari yang awalnya hanya puluhan, jumlah smelter melonjak menjadi lebih dari 100 unit pada tahun 2023. Inilah yang kemudian memicu aliran investasi, transfer teknologi, dan lapangan kerja dalam jumlah masif. Hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam industri nikel pun memasuki babak baru. Bukan sekadar hubungan jual-beli, tetapi sebuah kerjasama strategis jangka panjang. Indonesia menyediakan cadangan nikel yang melimpah dan tenaga kerja, sementara Tiongkok menghadirkan teknologi, pasar, dan industri pemrosesan. Bersama-sama, keduanya membentuk dominasi baru dalam pasar nikel global. Bahkan efeknya terasa langsung ketika harga nikel dunia sempat jatuh ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengamat heran, mengapa harga nikel turun sementara produksi Indonesia justru terus meningkat. Namun di balik itu, ada strategi jauh lebih besar. Dengan mempertahankan produksi besar-besaran di tengah harga global yang rendah, Indonesia dan Tiongkok menekan kompetitor dari negara lain. Perusahaan tambang raksasa dunia seperti Glencore di Swiss hingga perusahaan-perusahaan tambang milik Taipan Australia mulai kewalahan. Biaya produksi mereka lebih tinggi, sehingga ketika harga nikel turun, bisnis mereka tidak lagi menguntungkan. Beberapa mulai mengurangi produksi, bahkan ada yang menutup tambang mereka secara permanen. Secara perlahan namun pasti, skenario yang diinginkan Indonesia mulai menjadi kenyataan. Ketika kompetitor tersingkir satu persatu, Indonesia menjadi pengendali utama pasokan nikel dunia. Dan ketika pasokan dari negara lain berkurang, kenaikan harga nikel global di masa depan justru akan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat kuat, baik secara ekonomi maupun secara politik.
Nikel sendiri bukan sembarang logam. Dalam dunia modern, nikel adalah jantung dari teknologi. Ia digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, komponen pesawat terbang, peralatan elektronik, paduan logam, hingga stainless steel. Bahkan benda-benda sederhana di rumah seperti sendok, pisau, atau panci pun menggunakan nikel di dalam proses pembuatannya. Tanpa nikel, banyak teknologi modern tidak akan berfungsi. Dan di saat seluruh dunia bergerak menuju energi bersih, kendaraan listrik, dan efisiensi industri, permintaan nikel global diprediksi akan terus meroket selama beberapa dekade ke depan. Disinilah letak keberuntungan Indonesia. Negara ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kapasitas produksi terbesar, dan kini menjadi pusat pengolahan nikel terbesar berkat smelter-smelter yang terus berkembang. Data dari International Nickel Study Group menunjukkan bahwa Indonesia kini memproduksi lebih dari separuh nikel dunia. Pada tahun 2023, produksi global diperkirakan mencapai 3,41 juta metrik ton dan lebih dari setengahnya berasal dari Indonesia. Pada tahun 2024, angka itu diperkirakan kembali meningkat menjadi 3,71 juta metrik ton. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan kekuatan produksi, tetapi juga mengubah struktur industri global secara keseluruhan. Dunia tak lagi bisa mengabaikan Indonesia. Setiap pergerakan kebijakan di Jakarta kini diamati dengan serius oleh para pelaku industri internasional. Selain kekuatan cadangan dan produksi, Indonesia kini juga menjadi magnet investasi global. Kombinasi antara cadangan melimpah, tenaga kerja kompetitif, dan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi membuat negara ini menjadi destinasi utama bagi investor tambang. Para investor tidak hanya datang untuk membeli, tetapi untuk membangun. Mereka berlomba-lomba membangun pabrik pemrosesan, smelter, dan fasilitas industri lainnya demi memastikan suplai nikel mereka tetap aman di masa depan. Ini membuat ekonomi Indonesia semakin kuat, sekaligus membuka peluang baru bagi industri-industri turunan seperti baterai kendaraan listrik dan stainless steel. Namun perjalanan Indonesia bukan tanpa tantangan. Gugatan Uni Eropa ke WTO hanyalah salah satu bukti bahwa dunia mulai merasa terganggu dengan kebangkitan Indonesia. Ketika sebuah kebijakan domestik dari satu negara bisa mengguncang pasar global, itu artinya negara tersebut telah memiliki posisi yang sangat strategis. Tidak semua pihak senang dengan dominasi baru ini, tetapi bagaimanapun juga, perubahan ini membuat Indonesia berada pada era baru dalam sejarah ekonominya. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu bertahan sebagai raksasa nikel dunia, melainkan sejauh mana Indonesia mampu mengendalikan arah industri global di masa depan. Dengan kekuatan produksi, cadangan yang sulit disaingi, serta strategi hilirisasi yang konsisten, banyak analis percaya bahwa era dominasi nikel Indonesia baru saja dimulai. Mungkin sejarah akan mencatat periode ini sebagai titik kebangkitan baru bangsa. Dari negara yang dulu dianggap hanya menjual bahan mentah, kini menjadi negara yang menguasai salah satu komoditas paling vital dalam peradaban modern. Dunia boleh memiliki teknologi paling canggih, tetapi tanpa nikel dari Indonesia, teknologi itu tidak akan pernah bergerak maju. Dan ketika peta industri global berubah, Indonesia kini bukan lagi sekadar penonton, tetapi pemain utama yang menentukan arah permainan.